Ya, pemirsa, kami informasikan juga kepada Anda di rumah untuk bisa ikut berpartisipasi dengan dalam perbincangan kami malam ini dengan mengunduh dan juga sampaikan pendapat Anda di aplikasi Metro Extend. Jangan lupa diunduh terlebih dahulu, nanti akan kami tampilkan apa pendapat yang sudah Anda sampaikan melalui aplikasi Metro Extend. Langsung saya ingin perkenalkan, ada 6 narasumber di Partai Bicara malam hari ini yang sudah hadir di studio Metro TV. Yang pertama saya ingin kenalkan dari sebelah kanan sana, sebelah kanan paling ujung sana ada pengamat politik Universitas Paramadina, Henry Satrio. Selamat malam. Selamat malam, Ayu. Mas Henry, apa kabar? Dan juga ada Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani. Selamat malam, apa kabar, Irma? Dan juga ada Wasekjen PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga. Bang, apa kabar? Selamat malam, Mas Wahyu, seluruh pemirsa dan juga di yang sebelah di studio. kiri saya ada Ketua DPP Partai Berkarya, Badarudin Andi Picunang. Sebenarnya apa kabar? Baik. Sehat. Dan juga ada Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Bara Asibuan. Selamat malam, apa kabar? Malam, Ayu. Bara. Dan juga terakhir, ini juga dari Paramadina juga sebenarnya ya. Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC. Selamat malam. Tadi sudah kita simak bersama-sama dalam paket atau tayangan tadi kita saksikan bersama-sama juga dengan tema aroma propaganda asing di pemilu. Saya sebenarnya ingin tanya, sebenarnya memang ada atau tidak sih yang memanfaatkan konsultan asing di Pilpres ini? Saya ingin tanya dari sebelah kiri dulu, mungkin Bang Bara bisa jawab. Begini, Wahyu, kalau kita memakai konsultan asing, itu sebetulnya bukan sesuatu yang salah. Ya, kalau kita misalnya Bawaslu tidak atur soal itu. tidak benar menggunakan jasa asing, jadi karena memang kan demokrasi kita masih baru nih, demokrasi langsung kita. Jadi kalau kita memang memakai konsultan dari negara yang sudah berpengalaman dalam praktek demokrasi langsung, itu saya pikir wajar saja. Tapi kalau konsultan asing itu kemudian mempengaruhi misalnya kampanye ya, kemudian tim kampanye menggunakan konsultan asing itu untuk melakukan propaganda negatif ya, menyebarkan disinformasi, hoax, nah itu baru salah. Jadi 7 kontainer, kemudian terakhir APBN bocor, ada lagi negara bubar. Jadi 2030, yang harus dilihat itu apakah bukan misalnya satu tim kampanye menggunakan konsultan asing, tapi apakah metode kampanyenya itu diaplikasikan. Jadi tapi sebetulnya juga kalau untuk melakukan propaganda, menyebarkan kampanye, melakukan kampanye disinformasi, itu juga tidak perlu menggunakan konsultan asing. Saya pikir itu bukan sesuatu yang complicated ya, secara teknologi maupun secara metode. Itu bisa dilakukan tanpa menggunakan konsultan asing. Tanpa menggunakan? Iya. Jadi mulai dari ada Indonesia bubar, itu dilihat dari 7 kontainer, kemudian sekarang APBN iya. Artinya bocor. Anda kan merefer kepada apa yang terjadi di Amerika pada 2016. Dan 2016. itu memang sudah divalidasi oleh berbagai badan intelijen Amerika. Mulai dari CIA, mulai dari BIN-nya sana, itu National Intelligence Agency. Bahkan FBI sekalipun mengatakan memang ada semacam Russian propaganda atau cyber attack yang dilakukan oleh Rusia. Ya, tujuannya adalah melakukan disinformasi untuk mendiskreditkan Hillary Clinton dan menguntungkan Donald Trump. Itu dikatakan oleh Direktur CIA, oleh Director of National Intelligence dan FBI itu di Kongres dan mereka diambil sumpah. Ya? Jadi artinya itu memang valid ya berdasarkan laporan intelligence. Dan sudah diverifikasi. Ya. Tapi valid tidak kalau sekarang sedang diaplikasikan di Pilpres? Ya artinya memang terjadi, bisa dikatakan memang ada itu ya, penyebaran hoax, kampanye disinformasi itu memang terjadi bisa kita lihat ya. Dan walaupun mungkin tidak semasif yang terjadi di pemilihan presiden Amerika tahun 2016. Nah, tapi ini dapat pada level-level tertentu memang kita bisa rasakan itu. Oke, bisa dirasakan begitu ya Bang Eriko, mungkin Bu Irma juga. Ada yang ingin menjawabnya? Boleh. Ya. Mas Wahyu, sebenarnya hal seperti ini bukan suatu hal yang baru sebenarnya. Ini sebenarnya sudah dari zaman pada tahun 1940-an. Kalau kita lihat di Jerman, itu yang namanya propaganda. Itu menteri propaganda yang paling terkenal itu namanya Joseph Paul Goebbels.
Nah itu memang sudah ada. Pada saat itu mereka menerjunkan dari udara, selebaran-selebaran yang memperkuat semangat atau yang melemahkan semangat atau yang membuat pemikiran-pemikiran orang bisa jadi berubah. Atau yang disebut dengan neuroscience. Nah tetapi saat ini tentu jadi jauh lebih mudah karena adanya sosial media, karena adanya canggihan teknologi menyebabkan ini menyebar bisa menjadi begitu cepat. Dan metode ini sudah terbukti, tadi seperti disampaikan Bung Bara, bahwa di Amerika memang terbukti. Itu ditenggarai oleh Rand Corporation. Ya. Kemudian juga di Brazil, Bolsonaro. Jadi memang ini bukan... Di Eropa Timur juga terjadi. Iya, jadi ini bukan sesuatu hal yang baru. Ya Asia Tenggara pun sekarang jadi sorotan ketika sebenarnya banyak mengaplikasikan itu. Hal seperti ini kami tenggarain. Saya sendiri sudah melihat ini pada bulan September dan barangkali kami yang pertama menyampaikan di salah satu media cetak bahwa ini kelihatannya metode propaganda yang disampaikan oleh asing, bahwa ini metode-metode yang kurang lebih sama yang mau diterapkan di Indonesia. Nah kami sudah mengingatkan juga untuk hal ini. Adakah yang pakai itu, adakah yang salah dengan itu ketika Bawaslu saja juga tidak mengatur, artinya tidak mempermasalahan penggunaan konsultan asing atau strategi asing? Penggunaan negatif campaign boleh saja, tidak ada masalah. Tetapi adalah yang menyandingkan data tentunya. Tetapi yang tidak boleh adalah menyampaikan kebohongan-kebohongan. Ini yang sebenarnya kan kita mau semakin dewasa dalam berdemokrasi. Bukankah kita berdemokrasi semakin lama mau mencari pemimpin yang baik? Apakah seseorang menjadi pemimpin dengan segala cara? Nah, tapi ada satu hal, Mas, bahwa di Indonesia tidak semudah itu mempraktekkannya. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak hanya mempergunakan mindsetnya saja, tidak hanya mempergunakan pemikirannya saja, tapi ada sisi-sisi spiritual, ada sisi-sisi hati, di mana disitulah masyarakat Indonesia ini mempergunakan hatinya untuk melihat sebenarnya apa yang dilihat dalam hal ini, track recordnya dan selama ini apa yang sudah dilakukan. Kalau meminjam istilah disampaikan Bung Karno, satunya kata dan perbuatan. Sebenarnya begitu, Mas. Oke, jadi tidak masalah, tapi asal jangan menebar. Tapi tidak boleh tidak direspon. Atau konsultannya begitu ya? Yang salah bukan itu, Bu Irma? Iya, saya sepakat dengan Bara bahwa konsultan asing nggak ada masalah juga kalau dipakai karena mereka kan secara profesional melakukan tugasnya. Sepanjang itu terverifikasi secara baik, menurut saya nggak ada masalah. Hanya saja memang kita melihat belakangan ini kok sepertinya ada indikasi memecah belah bangsa. Ya, contohnya begini, masyarakat dihadapkan dengan pemerintah, ya, kemudian masyarakat dihadapkan dengan masyarakat, agama dihadapkan dengan agama, ya kan? Nah, kemudian setelah itu dibungkus dengan SARA, maka terjadilah konflik horizontal di bawah, berhadapanlah satu pendukung dan pendukung lain. Pendukung yang satu dan yang satu saling berhadapan. Sehingga yang terjadi apa? Perpecahan. Bangsa ini pecah. Dulu saya ingin menyampaikan seperti ini. Pak Harto zaman dulu kita tahu bahwa rejim Pak Harto adalah rejim yang sangat represif ya terhadap hal-hal yang seperti hari ini terjadi. Kenapa? Karena beliau begitu kuat juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tapi hari ini itu dikoyak-koyak ya oleh fitnah, sara dan hoax. Nah, itulah yang ingin kita sebut bahwa metode atau strategi semburan kebencian itu memang digunakan. Nah, ini tidak terbantahkan. Nah, terlalu mahal harga yang harus kemudian kita bayar. Kemudian dijadikan permainan ketika ini dituding yang sana menggunakan, yang sini juga menggunakan konsultan asing. Begini, tadi kan sudah disampaikan Bara, menggunakan konsultan asing tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika dilakukan untuk memecah belah bangsa. Itu menjadi salah. Siapa kira-kira yang memecah belah bangsa itu? Ya kan kita bisa lihat dengan kasat mata ya. Terlalu mahal harga yang harus kita bayar untuk 2 periode dengan memecah belah bangsa ini. Terlalu mahal harganya. Itu menurut saya. Berkarya mungkin Mas Badar ingin menanggapi karena tadi sudah disinggung juga Orde Baru nih. Iya. Semburan kebencian ini viral saat ini karena ada pernyataan Pak Presiden Pak Jokowi yang menuduh pihak Prabowo memakai jasa konsultan asing ala Rusia. Saya kira ini juga sudah dibantah oleh Pak Prabowo bahwa bagi tim Pak Prabowo tidak memakai jasa konsultan asing karena beliau dengan pola pergaulan kurang lebih 20 tahun di luar negeri, mungkin saja beliau ada komunikasi sebagai pribadi dengan teman-temannya di beberapa negara. Sehingga konsultan asing bagi kami itu sah-sah saja
selama tidak mengintervensi suatu negara, misalnya Rusia tadi, dengan konsep ada beberapa ujaran kebencian, kemudian sistem yang dipakai di Amerika misalnya, dengan memakai medsos, Facebook sekian, dengan membuat pernyataan-pernyataan kebencian yang membuat akun-akun palsu. Saya kira kedua kubu, baik 01 maupun 02 ini, masing-masing apa yang dikatakan semburan kebencian itu mereka memakai sama-sama. Oke, Buktinya jadi- di medsos, Ya. ada cebong, ada kampret. Saya kira kalau kita membaca, dua-duanya menggunakan teori ini. Jadi karena Pak Jokowi ini, sebelum Pak Jokowi tidak muncul tuh sebenarnya wacana itu. Sebenarnya hanya sebatas di medsos dan hampir semua masyarakat umum tidak tahu. Tapi Di medsos setelah itu tapi muncul cerminan apa realita yang terjadi di lapangan juga, di grassroots bahkan bisa dijadikan Ya. acuan. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Mas Henry Satrio dengan Mas Jayadi. Iya, dan saya kira salah satunya Metro TV juga sudah melakukan itu, bahwa konsultan Melakukan apa namanya kampanye bahwa ada konsultan asing yang dipakai oleh kedua kubu. Maksudnya gimana nih? Ya, Maksudnya gimana Metro TV melakukan kampanye apa? enggak. Bagian dari semburan kebencian itu bagaimana menyiarkan melalui medsos atau media massa. Saya kira salah satunya mungkin Metro TV akan meluruskan malam ini bahwa kampanye yang baik itu begini, kampanye yang negatif begini. Oke, kampanye yang baik ini begini, kampanye yang tidak baik itu begitu. Tuh, Ya. ini siapa yang bisa jawab? Mungkin dari Mas Henry Satrio dulu. Ini kayaknya sudah nggak sabar untuk bicara. Silakan. Ya kalau kampanye yang baik ini begini, kampanye yang baik itu begitu ya. Jadi kan sebetulnya kita diajarkan bahwa silakan menggunakan data yang ada, ya. Kemudian bicaralah dengan harapan-harapan. Karena kan saya sering mengatakan bahwa sebenarnya ada teorinya bahwa politik ini adalah bisnis harapan. Makanya sebaiknya itu yang disampaikan Bisnis harapan ya. Jadi harapan mana yang paling baik itu yang biasanya dipilih oleh rakyat gitu kan. Nah, semburan kebencian ini justru bertolak belakang dengan itu gitu. Bahkan semburan kebencian yang tidak menggunakan data ini kan jadinya black campaign. Tadi Bang Eriko Ya. mengatakan bahwa kalau negatif campaign sih boleh-boleh Sah-sah aja. saja. Boleh, memang saya setuju karena Normal itu negatif dalam campaign campaign. pun ada datanya. Memang terjadi, tapi kalau memang black campaign jadi kemana-mana. Nah tapi kalau pertanyaannya adalah apakah kemudian menggunakan konsultan asing atau tidak? Menurut saya tanpa menggunakan konsultan asing pun kalau ada niat menyemburkan kebencian ya kejadian juga. Tapi marilah coba kita lihat peristiwa politik itu biasanya didasari dua hal kan, tren dan rekayasa. Nah trennya di dunia ini memang agak unik, berbeda dengan 2014. Ya. Kalau 2014 pada saat Pak Jokowi terpilih, itu tren di dunia tuh profil yang terpilih itu mirip-mirip Pak Jokowi lah. Macron di Prancis, Trudeau di Kanada gitu kan. Ada Ini karakter Duterte. figurnya ya? Iya, Dari figurnya. Dan kejadiannya juga mirip-mirip. Yang dipilih itu orang-orang yang dekat dengan rakyat, sederhana, orang-orang baru gitu. Sementara saat ini ada tren ya yang kemudian mengubah lagi hal itu. Dimulai dengan Trump gitu ya, terus ada Bolsonaro di Brazil. Kemudian terakhir ada Mahathir Muhammad yang bicaranya sebenarnya sama gitu tentang nasionalisme dan ketakutan-ketakutan akan perombakan yang terjadi di dalam negeri misalnya. Diambilnya sistem ekonomi oleh ras tertentu dan lain-lain. Nah itu sampai rupanya ke Indonesia. Bahkan ada sebuah buku juga yang menuliskan itu bahwa saat ini yang bisa bertahan hidup adalah manusia-manusia yang relevan terhadap zamannya. Nah itu jadi begitu ambil kata relevan, semuanya menjadi ketakutan Masuk tuh lagi ya? gitu. Nah. Jadi kadang-kadang kita melihatnya ini bukan lagi dari sisi harapan, tapi dari sisi ketakutan-ketakutan karena definisi kita sendiri. Misalnya gini, kalau Pak Jokowi nanti menang, maka akan begini, termasuk negara punah lah. Ya. Kalau kemudian Pak Prabowo menang, akan ada akan ada radikalisme gitu. Balik Orde Jadi Baru dan sebetulnya sebagainya. sama Oke. gitu. Jadi betul sekali. Singkat saja, Bang Bara. Henry katakan ini. Jadi ini ada semacam persamaan ya dari apa yang terjadi kita lihat di Amerika 2016 sampai sekarang. Ada kombinasi antara propaganda yang tadi penyebaran disinformasi, hoax, kebencian dengan campaign of fear, kampanye ketakutan itu, Ya. pesimism ya. Bahwa dunia ini akan berakhir kalau saya tidak Oke. dipilih misalnya atau
Atau betul, ya. Jadi sebetulnya Trump itu juga bukan. Dan itu Henry bisa itu sebetulnya Trump itu juga bagian dari tren selama Ya, ya. 6-7 tahun belakangan ini. Karena dia Indonesia- sebetulnya orang baru, walaupun Dia hanya ngikutin Dan Indonesia tren yang masuk ada. Dia tren hanya- itu. Dan dia hanya sekarang riding the semacam wave, menguji apakah ini menjadi antitesis begitu dijawab Ya. ketika ada pola-pola yang dimainkan, apakah nantinya akan bisa berjalan dengan baik atau tidak baik di Indonesia. Mas Jayadi nanti dijawab pertanyaan itu nanti di segmen selanjutnya di Partai Bicara sesaat lagi. Ya baik, kita lanjutkan Partai Bicara ke Mas Jayadi tadi yang sudah tunjuk tangan. Silakan Mas Jayadi, apakah ini memang sedang diaplikasikan, dicoba di Indonesia atau mungkin sedang dicari antitesisnya kira-kira memang bisa juga tidak ini berlaku apa yang sudah terjadi sebelumnya di Amerika, di Brasil? Yang dipersoalkan orang kan sebetulnya kan metode kampanye ya. Berawal dari misalnya asal mula masalah itu kan berawal di antara lain di Amerika Serikat. Ketika konsultan seperti Karl Rove itu sangat fokus pada negative campaign, kampanye-kampanye negatif gitu. Jadi sebetulnya lebih dari awalnya itu negatif campaign terlebih dahulu. Jadi dia fokus saja pokoknya bagaimana caranya mendegradasi lawan dengan negatif campaign. Karena keinginan untuk mendegradasi lawan dengan negatif campaign itu lama-lama tuh kabur tuh batas antara kampanye negatif dengan kampanye yang berbau fitnah, berbau semir dan sebagainya. Dan itu makin kemari itu makin marak hal-hal seperti itu. Jadi pelan-pelan ya, negatif dulu baru nanti Terus menuju kemudian ujung-ujungnya juga berkembang black campaign. dan sekarang seperti bercampur baur tuh antara memotret lawan secara negatif dengan memfitnah lawan. Nah, orang Amerika 80% itu tidak suka dengan model kampanye begini. They said disgusted. Itu sesuatu yang menjijikkan gitu. Tapi menariknya, para politisi juga kalau ditanya, mereka nggak suka dengan kampanye seperti ini. Tapi Berapa persen tadi Mas Jayadi? 80% itu penelitian tahun 2012 atau 2016 ya. Tetapi menariknya Setelah Trump menang ya? ya setelah Trump menang. Oke. Tetapi menariknya walaupun politisi nggak suka, masyarakat nggak suka, kampanye ini dipakai terus. Ya, saya ada data. Ini data setelah Trump menang di 2016 akhir. Ini menarik karena data semburan kebohongan di masa kampanye 3 bulan terakhir, masa kampanye di Amerika, Pilpres itu ada 30 juta kali semburan kebohongan itu Iya. di media sosial Iya, betul. yang ditanggapi langsung oleh pendukung yang preferensinya ke Trump. Sementara hanya 8 juta kali untuk Hillary. Artinya termakan juga sebenarnya. Iya, nah publik di pertanyaannya sana. begini, kenapa yang tidak disukai ini tetap dilakukan? Jawabannya sederhana, walaupun nggak disukai itu berhasil. Kenapa berhasil? Apalagi sekarang, jadi semburan kebohongan itu kalau cuma dilakukan sekali dengan media yang cuma terbatas, itu mungkin akan mudah dibantah orang. Ya, Tapi sosial media. perkembangan Tapi teknologi sosial media. sekarang itu memungkinkan semburan kebohongan itu mau benar, mau ada Masif. datanya atau tidak, mau misleading segala macam, tapi disampaikan dari berbagai channel, media biasa, media Ya. sosial, pamflet Semua biasa, gerak masuk, melalui gerakan canvassing, segala macam. Orang para pemilih kalau dia menghadapi informasi yang sedikit, kalau dia ragu dengan informasi itu, kalau informasi sedikit, dia akan bertanya kepada expert. Ya. Tapi kalau ada informasi terlalu banyak, volumenya terlalu banyak, maka dia akan menganggap berapa channel yang muncul soal informasi ini. Dengan karakter Indonesia, Dengan demikian dia akan mudah literasi untuk memahami peringkat itu. kita masih hampir 170 sekian. Amerika 5 besar atau 10 besar kalau tidak salah. Dengan karakter yang berbeda itu bisa diterima juga? Ya kalau masyarakat yang pendidikannya tinggi pun kalau dia terlalu dibanjiri oleh informasi, walaupun informasi itu salah, tapi disampaikan saja terus-menerus berulang-ulang dari multiple channels, itu lama-lama akan dianggap benar. Oke. Dan itu akan Nggak mempengaruhi. Nggak bisa, mereka tidak bisa membedakan antara yang hoax dengan yang asli. Betul. Tidak bisa Jadi membedakan sudah tidak ya? bisa membedakan. Dimakan semuanya. Hanya 15% saja yang bisa membedakan. Oke, ini loh, Dan oke. itu pun karena kerajinan aja gitu. Ya, Karena kita cek coba media lihat, konvensional. grafisnya yang dikatakan virus of falsehood ini. Apakah memang kita lihat grafisnya sama-sama? Bagaimana kira-kira ciri-cirinya virus of falsehood ini digunakan kalau di Indonesia kan selang pemadam kebakaran begitu ya. Ada 4 ciri utama. Ini coba bisa nanti dijawab langsung. Masif, tadi sudah ya. 1, kemudian benar tidak benar, pokoknya secara masif. Kemudian yang berikutnya, ciri berikutnya adalah, nah ini hoax terus ditebar.
cepat, sudah masif, cepat, terus-menerus, dan berulang begitu ya. Kemudian tiga, tidak ada komitmen untuk menyampaikan fakta atau realita atas suatu pemberitaan yang disampaikan. Artinya memang hoax begitu. Dan kemudian tidak ada konsistensi dengan informasi yang disampaikan. Begini Mas Wahyu, sebenarnya ini terjadi 83% itu di sosial media sebenarnya ya, ini berdasarkan data. Nah, penetrasi dari katakan IT ini, katakan internet ini, itu 73% dari penduduk Indonesia. Kurang lebih sekarang 173 juta tahun ini. Tetapi dari 173 juta itu, 32% yang aktif. Maksudnya yang aktif itu tiap hari dia melakukan hal seperti ini. Nah, itu jumlahnya kurang lebih 60 juta. Itu bukan sesuatu hal yang kecil, Mas Wahyu. Dan bahkan inilah yang mau direbut. Kalau ini bisa direbut, kemenangan itu udah di depan mata. Kalau kita melihat, saya sudah menyimpulkan bahwa dari hasil survei, dari total yang dihasilkan oleh partai-partai, oleh masing-masing pihak, itu dengan tingkat akurasi katakan 70% sudah fix untuk memilih, itu yang diperebutkan suara tidak lebih dari antara 17 sampai 25%. Sudah tidak besar lagi sebenarnya. Nah, dari mana ini bisa diambil? Yang paling simpel dari yang data-data tadi itu. Nah, jadi ini perangnya, pertempurannya sekarang di media sosial begitu ya. Ini memang tidak semata-mata bisa dilakukan di Indonesia kemudian dengan hasil yang sempurna. Tadi saya sudah katakan ada spiritualitas yang membedakan antara kita dengan di Amerika. Tetapi jangan lupa bahwa kekalahan Hillary Clinton tadi sudah dijawab 8 juta berbanding 30 juta. Ini tidak boleh juga dianggap remeh. Nah, karena itu memang harus direspon. Kenapa seperti Pak Jokowi menyatakan bahwa langsung menyerang sekarang jadinya. Sekarang begini. Saya boleh menjawab, Eriko boleh menjawab, Mbak Irma boleh menjawab. Berbeda dengan kalau Pak Jokowi yang menjawab. Bahwa ini jawaban saya. Jadi itu antitesanya begitu ya, tampil menyerang? Itu harus begitu dilakukan. Dan itulah ya, kalau berdasarkan teori kampanye, kalau petahana itu sebaiknya memang dua aja kata si teori ini. Acclaim, pamer-pamer, sama defense, gitu. Tapi kan ada lagi teori di sepak bola katanya defense yang terbaik itu yang menyerang, gitu. Mungkin itu yang sekarang dilakukan oleh Pak Jokowi, walaupun ini sama sekali bukan hal yang wajar gitu ya dan tidak biasa. Ingat pada saat 2014 Pak Jokowi ini kan dipilih karena sederhana, merakyat, deso, akura popo, akura mikir. Jadi begitu Pak Jokowi ngegas nih, kaget juga orang gitu. Apalagi kalau Pak Jokowinya kaget kan, jadi tambah kaget lagi orangnya. Nah ini yang terjadi gitu. Sebentar, ini kagetnya yang tone negatif atau positif kagetnya? Kagetnya penyesuaian. Jadi saya nggak tahu ini negatif atau positif karena Pak Jokowi ini kan berusaha mengambil semua citra yang ada di masyarakat dari peternak kambing sampai pengendara motor gede gitu. Jadi kalau ditanya sekarang Pak Jokowi itu yang mana? Nah, dia ingin mencitrakan yang sekarang. Balik lagi ke tren pemimpin dunia ini sosok yang tegas. Nah saat ini memang citra tegas itu masih ada di Pak Prabowo lebih banyak. Kemudian Pak Jokowi berusaha nih mengambil citra itu dengan menyampaikan hal-hal yang seperti yang sekarang terjadi. Balik lagi ke teori yang awal tadi, saat ini yang relevan yang mana? Kalau yang relevan ternyata yang tegas bicara nasionalisme, maka Pak Jokowi sedang berusaha saya jadi nggak sabar juga, nunggu nanti setelah April mungkin banyak disertasi atau jurnal yang akan mengkaji hal ini begitu ya. Bu Irma, jadi itu ya Bu Irma ya. Nanti memang sekarang yang diaplikasikan adalah oleh Pak Jokowi, TKN ini mendorong untuk tampil menyerang untuk mengimbangi Pak Prabowo, Pak Jokowi ini? Saya kira nggak begitu. Jadi begini, Pak Jokowi itu selalu menjadi dirinya sendiri. Seseorang ketika sudah penuh ya caci maki, hoax, fitnah, sudah penuh, pasti dia akan bereaksi. Dia akan muntah. Ya. Dia akan bereaksi. Dia akan sampaikan begini, ini saya loh, ya ini saya. Jangan main-main juga Anda dengan saya. Cukup. Berarti Pak Jokowi cuma pengen bilang enough, cukup. Tidak takut nanti yang kaget jadi tone negatif yang selama ini didengar sosok sederhana, merakyat, akrab dengan tukang becak, sekarang jadi motor besar. Wahyu, kalau Pak Jokowi kaget, don't worry dengan negatif. Karena Pak Jokowi bisa pamer gitu. Saya udah bangun ini, saya udah bangun itu sebelum ini. Jadi masih jauh juga. Jadi kaya akan citra begitu ya sekarang jadinya. Menurut saya boleh saja sih, seperti kata Mbak Irma tadi. Tapi hati-hati jangan sampai dianggap ngeluh. Dianggap curhat nanti. Jadi malah alih-alih menunjukkan diri sebagai pemimpin yang tegas, nanti malah dianggap pemimpin yang lemah gitu, kok ngeluh gitu ya. Itu hati-hati aja di situ. Kenapa ada yang salah dengan petahana yang mengeluh? Jayadi, masyarakat ini nggak mau dengan pemimpin yang ingat Pak SBY dulu. Saya misalnya dibeginikan, saya dibegitukan, ya kan? Akhirnya
instead alih-alih mendapatkan simpati publik malah dianggap presiden kok ngeluh gitu. Nah itu menurut saya hati-hati aja di Oke, situ. Bu Irma, Tapi silakan. begini, saya ingin menambahkan bahwa itu bukan karakternya Jokowi kalau kita bicara Jokowi. Data-data sampai Desember sampai Januari yang ada sekarang itu menunjukkan bahwa orang milih Jokowi pertama karena dia sederhana, merakyat. Yang kedua, karena dia punya program yang dianggap sudah dilihat masyarakat. Yang ketiga, dia dianggap perhatian. Baru yang terakhir tuh, tegas segala macam. Tegas memang miliknya Pak Prabowo di situ. Pak Prabowo dipilih karena tegas. Jadi boleh saja untuk menunjukkan tegas, tapi hati-hati karena itu bukan dirinya sendiri. Bukan dirinya, Bu Irma. Ya saya kira menurut saya persepsi itu salah. Pak Jokowi menampilkan dirinya sendiri kok. Manusia itu punya rasa manusiawinya muncul. Ketika seseorang, sesabar-sabarnya orang ya, ketika difitnah, dikata-katain, dicaci, dimaki, tentu dia akan mengatakan, cukup dong. Dan saya lihat Pak Jokowi walaupun dia bicara lebih keras, tapi dia selalu bicara by data. Dia nggak pernah bicara retorika, dia selalu bicara by data. Dan yang satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Jokowi itu nggak pernah ngeluh. Kalau dia menyampaikan, kalau dia mengatakan bahwa stop, itu bukan ngeluh. Dia hanya ingin memperingatkan. Ya, saya ini presiden loh, saya ini manusia loh. Jangan pernah lakukan itu kepada saya. Dan tolong saya dihormati, itu sebenarnya intinya. Dan dengan konten yang hampir sama di setiap kesempatan ya. Betul. Jadi semburannya berulang-ulang juga, tetapi bukan hoax gitu Mas Jayadi. Oh iya, iya. Tapi kan kita tadi bukan bicara hoax atau bukan hoax, kita bicara gaya kan, gitu. Kalau bicara gaya itu kan sesuatu yang harus disesuaikan dengan apa yang menjadi karakter atau style yang utamanya gitu. Bisa saja saya kira memang ada misalnya di sejumlah pendukung Pak Jokowi itu ada yang menginginkan beliau tampil tegas gitu, ada. Mungkin itu untuk merespon para pendukung ini supaya tidak lari gitu. Sebaliknya kan kita juga melihat perubahan gaya di Pak Prabowo kan, yang biasanya dianggap sangat agak meledak-ledak, kemudian beberapa kali meredam di tengah masa. Meredam cenderung kalem kan gitu. Jadi memang ini ada perubahan gaya di kedua kubu. Ya nggak anomali, ini merespon. Merespon kebutuhan-kebutuhan elektoral begitu. Karena kalau tetap dengan gayanya yang ada sekarang, misalnya Jokowi hanya mengandalkan gaya merakyat, sederhana dan sebagainya itu, mungkin sejumlah pemilihnya itu ada yang lari misalnya begitu. Atau Prabowo misalnya dengan hanya mengandalkan gaya yang tegas segala macam yang dia dikenal, dia belum cukup memperoleh 50% misalnya. Maka dia perlu meraih suara yang mirip-mirip pemilih Pak Jokowi. Jadi ini Baik, kita tahan lagi sebentar, kita harus jeda dulu, nanti Mas Badar mau bicara sesaat lagi di segmen selanjutnya di Partai Bicara. Ya, baik, kita lanjutkan. Saya ingin ke Mas Badar. Mungkin dari perspektif lagi partai politik, balik lagi masing-masing, karena ini juga pilkada serentak, banyak kebutuhan yang harus diakomodir dalam satu kesempatan. Bagaimana kemudian tiap-tiap partai politik Mas Badar bisa mengaplikasikan, tapi switching begitu ya, dari cara-cara propaganda yang negatif, kemudian bisa ke hal-hal yang lebih substantif, dan lain sebagainya. Ya, karena ini pemilihan bersamaan, caleg dan capres, otomatis kita juga terlibat dalam menganalisa atau ikut bergabung dalam pemenangan capres, dan ini pasti akan berhubungan. Tadi ada salah satu ciri dari semburan kebohongan itu adalah konsisten. Saya kira Pak Prabowo konsisten dalam memberikan data dan informasi. Dan ini yang saya ingatkan ke Ibu Irma, tadi ada pernyataan bahwa perlu petahana ini Pak Jokowi dalam memberikan statement harusnya sangat berhati-hati karena beliau seorang presiden dan bisa saja pernyataan-pernyataan beliau itu dianggap sebagai semburan kebohongan, tidak berdasarkan data dan fakta dari sisi lawan politik beliau. Tapi dari partai kami mengamati bahwa kedua kubu ini memang mempunyai taktik dan strategi yang berbeda, tapi sama-sama menggunakan apa yang dinamakan tadi semburan kebohongan. Apalagi sama-sama menggunakan semburan kebohongan? Sama-sama. Bila kita melihat apa yang terjadi di sosial media dan apa yang terjadi dan kita lihat yang secara disemburkan kasat mata. oleh Pak Jokowi misalnya tadi juga sudah Anda sebut, yang bohong yang mana? Ya, misalnya ada beberapa data dan fakta, misalnya janji-janji Pak Jokowi yang tidak
tercapai, kemudian ada beberapa... Yang mana lebih eksplisit lagi kira-kira? Ya, misalnya impor pangan. Impor Paling pangan, dengan, oke. tidak akan ada impor, kemudian ternyata ada impor. Itu bagi lawan politik beliau itu bisa saja sama dengan oke. hoax atau Ya. kebohongan. Oke, Bang Riko. Mas Wahyu, bayangkan kalau setiap kali disampaikan sesuatu itu tidak benar, tidak ada datanya, disampaikan beliau itu keturunan PKI. Dari mana beliau PKI? Orang tahun 61 beliau lahirnya. Terus disinggung mengenai cucunya. Bahkan yang menyinggung cucunya ini adalah tokoh. Nah ini kan sesuatu hal yang sudah di luar dari pemikiran, di luar dari perasaan yang normal-normal. Sebenarnya persaingan itu kan persaingan yang wajar. Tapi Oke. kalau soal janji kampanye seperti tadi soal impor, Boleh janji saja. tidak impor, tapi Silakan. Begini. justru impor itu dianggap satu semburan kebohongan begitu. Kalau Bang Riko. saya boleh memberikan masukan, oke, Anda melakukan impor ini, saya melakukan seperti ini, mana data sandingannya? Tidak ada. Dan jangan lupa, Mas Wahyu, pada waktu impor dulu daging, salah satu pendukung dari Pak Prabowo itu yang melakukan korupsi soal daging. Jangan juga salah. Nah, jadi artinya begini, yang dikatakan ini boleh kita melakukan negatif campaign, boleh kita melakukan meragukan dari incumbent, tetapi tentu ada dasarnya. Data. Jangan sesuatu itu disampaikan sesuatu yang tidak benar, mau punah, mau apa. Bukankah seorang pemimpin itu harus menyampaikan rasa optimis? Tadi sudah disampaikan oleh Mas dari Henry Satrio bahwa ini tidak seperti itu. Nah, kalau soal katakan Pak Jokowi jadi seperti itu, sesuatu hal yang aneh. Beliau kan juga manusia, ada dasarnya. Beliau menyampaikan, ini yang sebenarnya tidak seperti itu begitu. Masa saya sama cucu juga tidak boleh bersama-sama? Bukankah itu manusiawi? Nah, seperti itu yang disampaikan oleh beliau sebenarnya. Saya Ya, nambahkan Firman. sedikit. Saya ingin menambahkan dikit soal impor. Begini, impor, Pak Jokowi bilang memang kita nggak akan impor. Tapi bukan berarti kita tidak boleh impor. Kenapa? Pemerintah harus mengontrol harga. Petani harus dilindungi, pembeli harus dilindungi. Nah, kalau produksi kita sendiri belum mencukupi, tentu kita harus impor untuk menjaga keseimbangan harga. Maka itu yang dilakukan Pak Jokowi. Nah, kita bisa lihat impor dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, kita bisa lihat datanya. Pak Jokowi itu paling kecil loh impornya, berasnya. Nah, kalau dibilang zaman Pak Harto swasembada pangannya bisa dicapai 2 tahun, 30 tahun Pak Harto 32 tahun berkuasa, hanya 2 tahun mampu swasembada beras. Selebihnya impor. Nah, ingin saya katakan begini, bahwa ada program-program Pak Jokowi itu kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kemudian kita ini, program-program kita ini tidak hanya bisa seperti kita membalikkan telapak tangan. Ya. Kenapa? Satu, butuh waktu. Yang kedua, space. Yang kedua, anggaran APBN kita itu sempit. Jadi memang harus 2 periode untuk Bocor menyelesaikan lagi ya Bu kasus ya? ini. Ya. Bocor lagi 25%. Jadi harus 2 periode menyelesaikannya. Gitu loh. Oke, Bang Bara punya perspektif sendiri soal pangan misalnya tadi. Semburan kebohongan atau bukan nih kira-kira? Gini, sebetulnya gini, kalau tadi Henry bilang sebetulnya biasanya incumbent itu posisinya bukan attacking. Menurut saya nggak juga begitu. Incumbent itu juga sering juga harus attack. Seperti dilakukan oleh Obama waktu dia di-challenge oleh Romney tahun 2012. Dia juga sangat agresif attacking Romney. Apalagi kalau misalnya record dia sebagai incumbent itu di-challenge dan dimanipulasi, ya dia harus set the record straight. Dia harus mengatakan apa sebenarnya, apa yang bohong. Dan ini yang sebetulnya terjadi gitu. Jadi bukan berarti seorang incumbent itu harus bersikap pasif ya, atau seperti kata Bung Jayadi tadi komplain gitu, bukan begitu. Tapi dia juga harus agresif. Kalau dia di-attack terus, dia juga harus attack balik gitu. Dan itu sudah seharusnya. Dan saya pikir para pendukung dia juga mengharapkan itu dari seorang incumbent ya. Dan memang biasanya itu bahwa tradisinya oposisi itu melakukan attacking, tapi tidak juga gitu. Dalam hal-hal situasi tertentu pun, ya itu juga incumbent juga harus melakukan attack gitu. Dan ini yang tapi kalau Partai Amanat Nasional melihat sendiri apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, counter attack-nya sekarang kontennya seperti apa? Apakah juga ada semburan-semburan yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang bisa dibantahkan saya lagi? pikir itu selama ini Presiden Jokowi dalam posisi mengatakan
itu tidak benar gitu kan. Ini sebetulnya faktanya adalah bantahan begini. Ya. Jadi misalnya soal bahwa saya adalah keturunan PKI gitu, dia katakan ya itu tidak benar gitu kan. Atau apalagi misalnya soal macam-macam, apalagi itu ya soal dia pro asing gitu, bahwa buktinya adalah saya juga pro kepentingan nasional dengan soal saya memperjuangkan pembelian saham Freeport dan sebagainya. Jadi artinya memang itu memang sangat diperlukan. Setting the record straight itu harus dilakukan Sebenarnya gitu. attackingnya masih ada sedikit defensifnya juga Mas Jayadi, karena itu membantah. Oh ya boleh itu. Formulanya menurut saya harus ditambah, yaitu satu, data tentang keberhasilan, kemudian kedua, program ke depan dan mengapa itu perlu, seperti kata Mbak Irma tadi. Yang ketiga, lawan ngapain gitu. Lawan kan punya janji gitu. Ya. Nah, yang di-attack oleh incumbent harusnya adalah kredibilitas dari janji lawan, gitu. Dibandingkan dengan data yang dia miliki, itu seharusnya yang dilakukan. Jadi setuju saya, itu boleh saja dilakukan oleh dan harus dilakukan oleh petahana, apalagi ketika dia berada dalam posisi diserang begitu. Nah, cuman kalau tadi kan misalnya saling tukar antara Mbak Irma dengan Pak Baharudin ya. Soal impor pangan itu kan yang satu melakukan kampanye negatif, yang petahana mencoba menjawab, itu boleh-boleh saja begitu. Tapi yang belum dijawab tadi, apakah misalnya kalau orang berjanji lalu janjinya belum dipenuhi atau tidak dipenuhi, apakah itu hoax? Itu kan yang ingin dibangun. Itu pertanyaannya kan. Setiap kandidat ya, kalau dia terpilih, tidak mungkin dia 100% bisa memfulfill Ya, karena yang dijual kan harapan-harapan semua tadi, janjinya itu tidak 100% bisa dipenuhi. Ya, Itu adalah bagian dari tradisi politik. Tidak mungkin ya. Bahwa Obama itu dulu kampanye berdasarkan hope segala macam, dia janjikan ini itu tidak bisa 100% dia penuhi. Tapi bukan berarti itu hoax ya. Itu dua hal yang sangat berbeda. Tidak berhasil memenuhi janji kampanye dan berbohong itu dua hal yang sangat-sangat berbeda gitu. Oke, Bu Irma. Saya ingin sampaikan sekali lagi statement beliau ya, bahwa capaian dan target itu berbeda. Dua hal beda. Ya, dua hal yang berbeda. Capaian dan target itu, kalau kita punya target 10, tapi kita bisa capai 8. Padahal garis ambang batas bawahnya adalah 5. Ketika kita dapat 8, good. Gitu. Tapi ketika kita dapat 10, tercapai. Tapi bukan berarti kalau kita tidak bisa dapat 10, kemudian kita dibilang bohong. Kan bodoh banget mikirnya gitu loh. Apalagi dalam situasi dunia seperti saat ini ya, kan tidak mudah. Inflasi kita juga sangat posisi rendah. incumbent itu harusnya menjelaskan kenapa ini belum bisa dipenuhi misalnya. Atau target ini belum bisa dicapai, apa alasannya? Ya kan? Itu tadi maksud saya Mas Wahyu, akhirnya jadi yang tadi disampaikan Bang Jayadi itu masuk ke ranah leadership gitu. Karena tidak menjelaskan apa yang terjadi, kemudian mungkin terlalu banyak misalnya beliau mengeluhkan tentang intoleransi yang tidak selesai-selesai. Akhirnya masyarakat bisa aja, lah kan presidennya Pak Jokowi. Kemana kepemimpinannya Pak Jokowi? Jadi maksudnya Mas Jayadi itu hati-hati pada saat beliau menyerang. Dan menurut saya kekurangan Pak Jokowi saat ini adalah kurang pamer. Kan beliau prestasinya banyak. Ya dipamerin aja gitu. Nah itulah yang menurut saya yang kurang. Sehingga kalau kurang pamer, orang-orang kan juga jadi bertanya kenapa ya Pak Jokowi kok nggak pamer-pamer. Misalnya ada polemik tadi ya di sosial media hari ini. Kenapa beberapa BUMN belum menampilkan laporan keuangan tahunan? Gitu kan, itu harus dijelaskan. Itu pamer-pamer yang menurut saya kurang dijelaskan. Tadi bukan hoax, Mas Badan nanti dijawab juga kok belum pamer-pamer. Bang Eriko, Bu Irma dijawab di segmen terakhir nanti di Partai Bicara. Sesaat lagi. Ya, baik kita lanjutkan. Saya ingin ke Mas Badar sedikit tadi. Bukan hoax kok kalau itu target 10 bisa tercapai 8 misalnya. Itu kan capaian, sudah melampaui juga, sudah hampir mencapai gitu. Ya, ini kan tergantung niat masing-masing dan cara menilai masyarakat kepemimpinannya. Jadi kalau memang Bang Irma melihat itu sebagai prestasi, ya juga kita melihat kenapa sampai impor begitu besar-besaran. Misalnya impor beras sampai 700% dari tahun 2017 ke 2018. Kemudian impor gula sampai yang paling tinggi di seluruh dunia. Itu ada apa? Itu yang harusnya dibahasakan.
kenapa kita harus mengimpor sementara kebutuhan dalam negeri tidak terlalu signifikan, kemudian produksi-produksi dari petani kita masih bisa untuk menyuplai kebutuhan nasional. Saya kira itu yang perlu dibahasakan seorang petahana sehingga tidak timbul hoax dari kubu lain. Pamer gitu ya, Kak. Ditagih tadi janji pamernya mana pamernya, Bang Eriko, Bu Irma? Silakan. Ayo pamer. Pamer. Jadi begini, kalau dari beliau sebenarnya kan sudah menyampaikan bahwa fakta-fakta yang ada situasinya di dalam situasi dunia yang tidak mudah ini, artinya tingkat pertumbuhan kita itu di atas 5%. Ya. Inflasi kita 3,2%. 5% dari Nah itu selama ini target boleh aja tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi dengan inflasi zaman ini waktu asalnya beliau ini zaman Pak Harto, ya pertumbuhannya tinggi tapi juga inflasinya juga tinggi. Bagaimana juga pada saat itu juga tadi sudah disampaikan Mbak Irma, hanya 2 tahun tidak impor. Kan begitu. Nah, jadi ini sekarang memproses sampai ke sana. Ini kan seperti ayam dan telur. Mana lebih dulu? Kan ini harus diselesaikan dulu masalah infrastruktur, diselesaikan dulu masalah pelabuhan, diselesaikan. Dah kemudian juga baru dari sini kan bisa melangkah ke tempat yang lain. Tidak bisa secara keseluruhan. Kenapa kita sebenarnya menginginkan Pak Jokowi ini 1 kali lagi? Tidak bisa diselesaikan dalam 5 tahun. Karena pamernya masih belum cukup terakomodir gitu. Tapi Mas Wahyu, tahun-tahun ini banyak hal yang memang diselesaikan. Oke. Nah, itu nanti akan beliau tunjukkan Mas Edi, nanti itu pamernya, menjelang Mas. pemilu ini nanti. Ya, silakan. Kenapa? Ya itu pamernya sudah, masih kurang cukup pamernya. Kurang katanya. cukup, sebenarnya banyak yang harus disampaikan. Jadi maksud saya begini, dengan prestasi yang sebegitu banyak, kalau kemudian pamernya kurang, maka rakyat akan bertanya itu kenapa pamernya kurang. Jadi harusnya lebih banyak lagi pamernya. Seperti yang tadi saya katakan ya, gunjang-ganjing tentang laporan tahunan BUMN itu yang belum terbit-terbit misalnya, itu harusnya segera dilaksanakan. Karena balik lagi ke masalah yang tadi, sebetulnya kan Pak Jokowi sudah banyak prestasi, sudah banyak prasastinya, sudah banyak monumennya. Maka rakyat akan kembali bertanya ke hal yang paling dasar. Oke. Yang pertama adalah leadership gitu ya. Bagaimana beliau menangani permasalahan yang ada saat ini. Residu 2017 misalnya. Sekarang Pak Ahok keluar, kemudian masuk ke politik atau tidak. Itu aja perdebatannya di internal aja kan kencang. Itu adalah residu 2017. Yang itu harus bisa diselesaikan oleh Pak Jokowi. Nah, satu lagi yang tadi yang saya katakan relevan. Nah, saat ini Pak Jokowi sedang berusaha mengikuti tren menuju seorang pemimpin yang relevan untuk bangsanya. Jadi ini bukan kata saya nih, kata Harari. Dia bilang harusnya seorang manusia saat ini bisa relevan untuk zamannya. Nah, Pak Jokowi sekarang lagi berusaha untuk itu. Sekarang karena waktu kita tinggal 3 lagi yang belum bicara, tinggal 3 menit mungkin dari Mas Jadi. Ingin apa yang tadi tambahkan atau mungkin tanggapi dari Mas? Gini ya, kembali ke pokok soal yang kita bahas ini ya. Karena dalam Pilpres itu pertarungannya kan head to head, dua pihak. Jadi kita tidak bisa menghindari godaan untuk melakukan kampanye negatif. Dan kalau kita melakukan kampanye negatif atau fokus pada kampanye negatif itu, sangat mudah tergelincir kepada kampanye menggunakan hoax, menggunakan kebohongan, fitnah dan sebagainya. Begitu. Jadi beda kalau pertarungannya, coba lihat antar partai. Kan jarang tuh, nggak banyak kita dengar. Tapi, nah antara dua pihak ini, karena dua-duanya head to head, maka kampanye negatif dan kampanye berbau fitnah itu mungkin dilakukan. Karena itu ya harus ada yang mulai untuk tidak melakukannya. Mungkin yang mulai petahana begitu. Petahana yang mulai. Bang Bara, nanti terakhir Bang Bara dulu. Jadi kan soal subjek utama pembicaraan kita malam ini kan soal propaganda ala Rusia itu. Yang kita rasakan sekarang terjadi. Ini sebetulnya kan intensitasnya itu memang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Tentu sesuai dengan perkembangan teknologi, masifnya pengaruh sosial media. Jadi bagaimana kita menghadapi ini, approach kita bagaimana? Nah itu memang harus disikapi dengan cara-caranya menurut saya harus di-counter dengan agresif juga gitu. Karena ini kalau tidak kita lakukan sekarang ini, counter ini akan menciptakan presiden buruk ke kampanye di kemudian hari. Karena demokrasi langsung ini kan sistem yang akan kita anut terus gitu. Dan kalau kita tidak, saya pikir ini krusial ini waktu ini sekarang ini. Bagaimana suatu fenomena yang cukup baru intensitasnya ini soal ini bukan negatif campaign tapi soal propaganda ala Rusia yang menyebarkan disinformasi, menyebarkan hoax, ya kan, memanipulasi pikiran pemilih. Itu yang harus kita counter secara agresif. Baik, Bu Irma, terakhir. Ya,
Saya menyambung bara, salah satunya adalah begini. Petani menyampaikan kepada Pak Sandi misalnya, Pak, harga pertanian kita turun nih, gitu ya. Ini terlalu rendah. Nanti kalau saya jadi saya naikkan. Kemudian datang lagi nih pembeli, wah harga mahal nih Pak di pasar, semua mahal. Ya udah nanti kalau saya jadi saya turunkan. Nah terus yang mau diturunkan, yang mau dinaikkan itu yang mana, gitu loh. Oke. Nah, inilah yang saya maksud dengan inkonsistensi tadi, ya. Semburan-semburan kebencian yang seperti yang Jaya dibilang tadi, bahwa pokoknya sampaikan, mau bisa itu dijawab, mau itu dia relevan atau tidak relevan terserah. Pokoknya saya jawab, saya senengkan hati rakyat, ya. Turun, ya saya turunin. Naik, ya saya turunin. Tinggi, saya turunin. Oke, baik. Kan parah baik, ini. Ya, itu nanti yang akan kita nantikan jawabannya di 17 April 2019 nanti. Apapun cara yang dipakai, mediumnya apa, itu yang penting tujuannya bersama-sama adalah mau aromanya propaganda asing atau dan sebagainya. Yang penting jangan menebar kebohongan, jangan menebar pesimisme, harus dibangun optimisme karena ini tentu tujuannya bersama. Siapapun yang menang, ini adalah kemenangan bersama. Itu dia yang kita dapatkan untuk kesimpulan malam hari ini di Partai Bicara. Saya Wahyu Wiwoho pamit undur diri. Kita berjumpa di waktu yang sama di pekan depan hari Selasa 22 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, selamat malam. Metro TV, knowledge to elevate.